guys, apa kabar nih? Apakah kalian baik-baik aja di cuaca yang sedang tidak mendukung ya, hari-hari ini hujan terus nih. Hati-hati untuk dari apa sih? Wilayah Ancol, hati-hati wilayah Ancol. Sama juga dong, ya. Soalnya lagi banjir soalnya karena sering hujan ya. Selamat datang di episode pertama perdana nih. Tepuk tangannya dong. Di episode pertama kita nih di Potsi. Podcastnya Himapsi. Tapi sebelum lanjut boleh kali ya kenalan dulu. Soalnya ada berbahasa tak kenal maka tak sayang. Kalau udah sayang jangan di-ghosting. Kelakuan siapa tuh? Gemini ya sih. Gemini ya, keterlaluan ya. Kenalin, nama gue Salma dan gue nggak sendiri buat nemenin podcast ini karena ada sebelah gue. Ranti, hai. Ranti ini akan nemenin gue selama podcast. Podcast ini akan paling seru, ngobrolin hal-hal yang menarik nih, yang relate di kehidupan kalian nih, yang relate di kehidupan sehari-hari, yang mengenai mental health. Asik nih pembahasannya ya. Oke, kita boleh kali ya kenalan mengenai Potsi ini. Kenalin dulu deh kita dari Potsi, podcastnya Himapsi, mahasiswa psikologi. Jadi podcast ini murni buatan anak psikologi. Wow, keren. Anak psikologi ini lagi pingin sharing-sharing ilmu nih, sharing-sharing ilmu, pengalaman yang bakal bahas semua hal yang kalian penasaran tentang psikologi. Wow, menarik sekali buat apalagi orang-orang awam seperti kita. Ya, masih bingung ya psikologi itu gimana sih, belajar apa sih? Yang suka seliweran mengenai mental health tuh, anak Gen Z biasanya. Jadi kita nih, oh iya tadi tuh apa sih, kita bakal hadirin narasumber yang bakal buat kupas tuntas mengenai misteri pola pikir manusia. Wow. Oke, kita panggil aja kali ya. Boleh. Oke, kita panggil sosok yang membanggakan Himapsi, ikonnya dari Himapsi. Ikonnya tuh. Oke, kita langsung aja panggilin ya. Ayo kita panggilkan narasumber kita, Bapak Psikologi Uniba. Halo Bapak, selamat pagi, kita masih pagi. Bapak sehat? Boleh kali ya Bapak kenalin dulu nama Bapak siapa, dari mana? Oke, baik, selamat pagi semuanya. Nama Bapak lengkapnya Agung Prabowo Wisnubroto, psikolog. Bapak adalah Kaprofil program studi S1 psikologi di Uniba. Soalnya dari dulu. Oh iya, karena kita sudah perkenalan, kita sudah tahu dari sosok Bapak Pak Agung. Kita boleh kali ya perkenalan mengenai Himapsi, Pak, mengenai Himapsi. Oke, Himapsi ya. Jadi Himapsi itu adalah himpunan mahasiswa psikologi Uniba. Jadi para mahasiswa psikologi itu diwadahi satu tempat untuk mereka berhimpun. Yang namanya berhimpun berarti kan berbagi dalam apa ya, dalam banyak hal. Cuman karena ini settingannya adalah di kampus, maka harapannya Himapsi ini bisa menjadi support ya, mendukung semua aktivitas perkuliahan khususnya mahasiswa psikologi. Jadi semacam wadah lah, karena sebagai manusia tentu kita punya minat yang beragam, punya keahlian bakat yang beragam. Nah, harapannya Himapsi itu menjadi wadah bagi mahasiswa psikologi untuk mereka bisa mengaktualisasikan diri, bisa berkontribusi dan bermanfaat bukan hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi tentu masyarakat gitu ya, khususnya Serang, karena kita ada di Serang gitu.
apalagi psikologi itu satu-satunya ya Pak ya, di kota Serang. Iya, alhamdulillah. Ya. Ada di mana Pak? Ada di banyak sih kita tempatnya, tapi kalau psikologinya di Jalan Bayangkara ya, kita ada di Jalan Bayangkara, di kampus C. Di kampus C. Kita ada di kampus ya. Oh iya, Kampus A, kampus A itu di Kabupaten ya. Iya. Kampus B, UFG, kemudian kampus C itu untuk tugas. Jadi Himapsi ini adalah suatu wadah anak-anak psikologi yang ingin apa sih namanya, mengeluarkan ide-ide, suatu ide. Oh iya Pak, kita kan Himapsi itu himpunan mahasiswa psikologi ya Pak. Nah, psikologi kalau berbicara tentang prodi, kita juga kan termasuk jurusan baru nih Pak di Bina Bangsa, Universitas Bina Bangsa. Nah, boleh nggak sih Pak ceritain awal mulanya psikologi ini bisa ada di Uniba gitu Pak? Ya, tentu untuk mengadakan dan menyelenggarakan program studi baru melalui banyak pertimbangan ya, bukan hanya kemudian pertimbangan menggunakan mungkin mikir jangan-jangan butuh gitu, jangan-jangan bukan hanya itu, tetapi berdasarkan ini ya, tentu berdasarkan kajian kita melihat dari berbagai aspek situasi dan kondisi terkait dengan pemangku kepentingan, kemudian isu-isu yang kemudian saat ini terjadi dan tentu saja yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan dari situ kemudian prodi psikologi di Uniba hadir. Dan kenapa kemudian prodi? Karena harapannya psikologi itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan mewarnai fakultas tertentu. Fakultas apa yang paling pas gitu. Nah kalau kita melihat perkembangan saat ini terkait dengan khususnya ya kesehatan mental, ya tentu saja fakultas kesehatan yang paling tepat, karena psikologi diharapkan bisa mewarnai, kemudian juga bisa menjadi support system bagi kesehatan, karena kesehatan kan bukan hanya fisik, juga ada kesehatan mental. Dan tahu nggak kalau sebenarnya salah satu gangguan mental yang paling banyak menyebabkan kematian itu adalah depresi. Jadi ternyata selain penyakit kardiovaskuler, gangguan mental salah satunya depresi itu menjadi pemicu terbesar angka kematian. Apalagi sekarang banyak banget depresi itu tingkat remaja, menyerang di usia manapun. Betul. Nah, itu sebenarnya nggak bagus juga sih ya kalau dilihat dari konsep terjadinya, karena semakin muda ya berarti tentu riwayat perjalanan penyakitnya akan semakin kemungkinan ya berbeda dengan mereka yang mungkin mengalaminya ketika sudah di usia lebih lanjut. Artinya memang tantangannya dihadapi generasi saat ini itu lebih kompleks ya dengan generasi ini. Karena banyak faktor sih kayak faktor dari keluarga atau dari pertemanan. Jadi salah satunya terkait dengan informasi. Jadi persepsi kita itu tergantung dari informasi yang kita dapat. Nah semakin banyak stimulus yang kita dapat itu akan mempengaruhi persepsi kita. Itu makanya kemudian kenapa di dunia yang informasi saat ini sangat mudah diakses itu kita lebih rentan untuk mengalami gangguan. Kalau tadi kita udah bahas tentang kampus ya, Sam. Sebelum menjadi Pak Agung yang sekarang, sosok akademis, seorang psikolog juga kan. Pak Agung kan pasti pernah sama seperti kita jadi mahasiswa gitu dulu. Jadi, nah sebelum masuk ke perkuliahan nih Pak, apa sih yang ngedorong Pak Agung nih buat ngambil jurusan psikologi gitu? Why psychology gitu Pak? Mungkin ada sendiri gitu Pak. Apakah sesuatu yang menarik atau sesuatu yang relate di kehidupan sendiri? Kalau di kampus kita cowok itu dikit psikologi agak membingungkan gitu. Tapi Bapak pikir kalian punya jawabannya kok? Kalian udah tahu jawabannya kok? Ya, apa ya? Ya mungkin hampir sebagian besar mahasiswa psikologi itu mereka masuk ke psikologi itu punya alasan yang sama, punya latar belakang yang meskipun berbeda tetapi tetap nuansanya sama ya, gitu ya. Jadi ketertarikan untuk mengetahui tentang dirinya sendiri. Jadi lebih mengenal diri sendiri. Betul sekali. Kalau kita nyebutnya berobat jalan. Ya, berobat jalan. Yang mau masuk psikologi pasti berobat jalan. Iya. Jadi mungkin
Rata-rata seperti itu ya alasan. Jadi karena terdorong ingin mengenal diri sendiri, kemudian lebih memahami diri sendiri, dan tentu saja harapannya bisa membantu orang lain. Mungkin alasannya. Harapannya, tapi kadang buat diri sendiri susah membantu diri sendiri. Makanya ketika kalian kuliah di psikologi atau jadi mahasiswa psikologi, maka pastikan bahwa manfaat pertama yang kalian dapatkan dari kuliah itu adalah untuk diri kalian. Jadi ketika ngomongin tentang masalah kesehatan mental, maka pertama yang dapat manfaat itu adalah kesehatan mental kalian. Tapi ngerasa nggak sih Sal, kalau belajar psikologi itu kadang, oh ternyata gue tuh gini ya gitu. Jadi tahu diri sendiri ya. Kadang relate itu tuh yang tadinya cuma tahu dari awam-awamnya, terus terjerumus ikutin psikologi, oh gini ya. Oh manusia tuh serumit ini loh gitu tuh. Susah ini pola pikir manusia. Makin masuk ke dalam makin jangan sampai tersasar ya. Iya. Kita masuk harapannya bisa Tetap di keluar. jalur ya guys, tetap jalur, jangan keluar jalur. Ntar Iya gitu, karena sebenarnya semakin masuk ke dalam itu semakin banyak hal yang tidak diduga, gitu. Makin Iya. banyak kejutan. Oh ternyata begini. Oh Iya. dapat aha ya, aha itu dapat insight gitu ya. Insight, oh ternyata kemarin itu begini. Tetapi mungkin ketika kalian nggak kuliah di psikologi juga peluangnya untuk kemudian bisa ngomong aha itu Ada waktu ya. ya lebih sedikit. soalnya kita tuh we listen, we don't judge. Kita mendengarkan tapi tidak mengejudge. Ya, meskipun hatinya bergejolak ya. Iya. Oh betul kayak ini orang apa ceritanya sih saya? Pengen pulang. Iya. Karena kita juga manusia gitu. Tapi fun fact-nya kita tuh sering disebut peramal. Iya. Karena biasanya Pak kadang kita nih ya kalau misalkan kenalan nih, kan kenalan dari jurusan apa? Psikologi. Wah bisa ngeramal dong. Baca gue dong. Baca Nih, gue cerita dong. gue gimana ya? Iya. Ntar masa depan kayak gimana? Gue orangnya kayak gimana gitu tuh Pak, kadang kayak gitu sih. Ya karena psikologi itu memang secara ya spesifik dia mempelajari tentang jiwa ya. Jadi, makanya orang awam melihat bahwa ya pasti dia tahu karena dia yang mempelajari. Meskipun ternyata ketika sampai di dalam kan kalian lihat banyak sekali Observasi masaknya, dulu. banyak juga masaknya Iya. kan yang di Iya. dalam itu ada banyak. Jadi tidak semudah kemudian langsung tahu dari misalkan ciri-ciri tertentu langsung bisa menunjukkan ini orangnya enggak. Ternyata kan tidak semudah itu. Jadi kita tuh perlu pendekatan ya Pak ya. Tuh perlu pendekatan, jadi jangan ngomong peramal ya lain kali. Kita tuh perlu pendekatan, tuh interaksi berapa kali bertemu ya Pak ya. Itu mata kuliah observasi wawancara. Oh, udah kan? ada. Terus mata kuliah Dapat. psikologi konseling dan psikoterapi kan. Dapat sampai Tapi kayaknya paling stres statistik deh ya. cintaan banget ya. Cintaan banget itu. Gitu sih, padahal dulu kayaknya masuk psikologi itu nggak pengen ngelihat angka ya, tapi Iya, betul banget. Iya. Padahal rata-rata tuh pengen masuk psikologi tuh nggak mau ngeliat angka, betul nggak sih? Tapi pas lihat statistik, wow, Matematika lagi. wah kita ketemu matematika, tapi emang matematika itu juga bakal bisa lepas sih. Iya. Menyenangkan. Menyenangkan dan sekali. itu salah satu cabang dari psikologi namanya psikometri ya. Jadi psikometri itu memang mempelajari khusus tentang alat ukur psikologi. Jadi dia menciptakan alat ukur yang ya tentu saja harus memenuhi kaidah validitas dan realitas. Jadi tepat untuk mengukur. Makanya ada psikometri. Iya sih, kadang mumet gitu. Kalau mumet kita jalanin. Ya, Tiba-tiba semester 5. Tiba-tiba, wow, semester 5. tetapnya sehat. Tapi Kak, orang awam ya masih banyak yang suka belum bisa bedain apa psikologi dan psikiatri, psikolog dan psikiater juga. Iya. Nah kalau ya sih itu memang sering ditukar pakai maksudnya mau ngomong psikolog tapi Jadi ke psikiater. juga sebaliknya. Nah kalau dilihat dari kurikulumnya atau riwayat pendidikannya memang berbeda. Kalau psikiater itu awalnya dia dokter, jadi dia mempelajari secara medis, fisiologis, yang kemudian menaruh ketertarikan, minat dan mengambil spesialisasi kejiwaan, jadilah psikiater. Nah, kalau psikolog itu adalah mahasiswa S1 psikologi. Artinya, dia dari awal memang mempelajari tentang masalah jiwa. Tetapi
tidak spesifik pada fisiologis. Dapat mata kuliah psikologi kan? Dapat. Jadi di situ membaca tentang bahwa ternyata manusia itu memang dipengaruhi secara hormonal. Ketika kita stres itu yang paling dominan hormon serotonin, misalkan ketika bahagia dopamin dan norepinefrin yang muncul. Jadi memang kita ada kerja-kerja hormonal. Cuman faktanya bahwa faktor psikologis itu juga berpengaruh ke fisiologis. Tadi kan misalnya penyakit-penyakit non kardiovaskuler yang tertinggi menyebabkan kematian itu salah satunya depresi. Ya. Jadi dia kan bukan penyakit fisiologis, tapi dia gangguan psikologis gitu ya, nggak kelihatan, tapi dia punya pengaruh. Gitu ya. Nah, itu yang dipelajari di S1 psikologi. Gitu ya. Jadi kita membaca tentang manusia. Jadi psikologi kan dari psikologi sama logo. Jadi ini yang mempelajari tentang psikis atau jiwa atau mental dalam bentuk perilaku yang terlihat maupun yang nggak kelihatan gitu ya. Jadi dari itu kita mempelajari gitu. Kita pelajari. Kemudian kita mengambil spesialisasi. Ya, tadi itu kan secara pengetahuan gitu ya. Secara pengetahuan. Jadi prakteknya pun masih terbatas. Kalian dapat tuh observasi wawancara, konseling, dapat terapi, dapat semua itu basic kalian dapat. Minimal nanti jadi konselor. Nah, kemudian secara spesifik kita mempelajari lebih dalam lagi, gitu ya, lebih dalam tentang bagaimana sih menyelenggarakan terapi psikologis, namanya psikoterapi. Bagaimana kemudian alat ukurnya, pemeriksaannya, secara lebih mendetail gitu. Bagaimana menentukan diagnosis, membuat hasil pemeriksaan psikologis, kemudian membuat rekomendasi dan macam-macam itu sampai menyelenggarakan layanan psikologi. Nah, dari situ kemudian muncullah psikolog. Itu perbedaannya, tapi masih umum. Gitu. Artinya biasanya psikolog umum itu ya dia bisa di klinis, bisa di industri maupun di sosial. Nanti baru masuk ke spesialis. Misalkan mau jadi psikolog apa, saya psikolog klinis. Gitu. Klinis itu biasanya lebih ke orang-orang yang dalam taraf terganggu. Ya. Bukan bermasalah tapi terganggu. Kalau bermasalah itu pasti kita semua punya masalah, tapi terganggu. Maksudnya fungsinya tidak lagi normal. Normal ya. Dia fokus ke situ. Kalau kemudian industri organisasi biasanya dalam settingan industri dan settingan organisasi. Perusahaan. Nih yang suka pengen jadi HRD, yang jadi HRD. Tapi Pak ada apa sih namanya? Dengar-dengar nih Pak, dengar ada apa sih jadi klinis itu kebanyakan ikhlasnya. Ya kita semua harus ikhlasin karena fakta. Ikhlasnya gitu. Ketimbang jadi yang pio gitu, yang pio tuh lebih banyak cuan. Iya, tergantung ya dari sudut pandang mana. Sebenarnya kalau ngomongin ikhlas memang kita harus genuine ya. Genuine. Ketika kita menjadi seorang psikolog kita memang harus genuine. Dan isunya juga bisa beragam, isunya beragam. Ya tergantung ketertarikan kita, ya. Kalau kita tertarik pada manusia yang lebih mendalam itu ya kita akan mempelajari klinis. Karena di sana nanti juga bisa masuk ke settingan pengadilan, settingan pelayanan kesehatan, gitu ya. Dan lebih terbuka sih, gitu ya. Dan lebih mendalam ketika mempelajari tentang manusia. Kalau soal tadi terkait dengan masalah kompensasi, enggak sama juga sih. Tapi biasanya klinis itu kliennya lebih rumit. Kayak kasus-kasus di pengadilan yang misalnya kasus kopi Syanida itu psikolog klinis yang ada di sana. Terus saksi ahli biasanya psikolog klinis biasanya. Kalau yang nanganin kayak gitu psikolog klinis, kalau yang forensik Pak? Hampir sama. Hampir sama. Gitu. Hampir sama, cuman pendekatannya biasanya pendekatan ini, cuman dia fokus untuk membantu proses hukum ya. Dia jadi psikolog yang beracara di hukum. Gitu ya. Jadi sama pendekatan juga tapi dia lebih spesifik gitu ya, lebih spesifik untuk misalkan terkait dengan masalah profiling. Kita semua bisa tuh profiling tapi secara umum. Kalau itu lebih spesifik untuk settingan hukum. Jadi ada proses peradilan dan pasca peradilan. Jadi dia hadir di sesi tadi. Jadi guys, psikologi ini luas banget ya programnya. Bisa ke klinis, bisa ke hukum, forensik. Prospeknya tuh banyak, bisa jadi mana aja. Coba dulu sebelum di
terlibat di Polres berapa tahun dari 5 tahun. Keren sih Pak. Iya. Pasti banyak kasus-kasus yang menarik ya di sana. Tapi pernah nggak sih Pak yang Bapak temui nih hal-hal yang menarik gitu tuh sebagai psikolog gitu? Isunya menarik deh. Yang lebih kayak terkesan gitu tuh, yang terkesan berkesan banget gitu. Sampai sekarang tuh Bapak nggak bisa lupain gitu. Apa ya? Ya ketika kemudian belajar psikologi itu memberikan kesempatan untuk Bapak itu bisa mengenal diri lebih dalam, kemudian lebih bisa berempati ke orang, kemudian memahami cara orang berpikir. Kadang-kadang kita tuh paham, cuman ketika mau menerima itu agak sulit. Misalnya nih, kamu punya teman gitu, kamu paham temanmu itu karakternya begini, Iya. tapi kamu itu sulit untuk kemudian dalam hati gak ngomong, oh kamu jangan gitu kamu. Iya. Tapi kamu itu paham kan? Iya. Kamu itu paham kan? Karena saya capek, Iya, dia iya. capek gitu. Iya, kamu paham kan? Tapi terus ya gimana gitu ya? Iya. Oh ya mungkin dengan kamu bisa paham itu kan kamu belajar psikologi. Tapi kamu jadi bisa memotret orang itu namanya fakta mental. Dan dalam psikologi itu memang gitu. Jadi kita tuh lebih memotret ke fakta mentalnya. Jadi fakta mentalnya kayak gimana sih? Oh fakta mentalnya kayak gitu. Ya sudah. Dan dari situ kemudian kadang-kadang kita kayak kemudian nggak menerima ya. Untuk jangan gitu loh. Gitu kan ya. Untuk kamu berubah gitu. Tapi ya bukan orangnya gitu kan. Karena apa lagi ya? Karena kita udah teman dekat gitu deh. Kadang kalau dikasih tahu susah tuh kayak, kamu tuh susah banget sih gitu. Iya. Karena rumah sendiri, gitu. Rumah sendiri tapi kan kita juga tidak bisa memaksa, sekali lagi nggak bisa memaksa ya. Sesuai jalannya lah kalau sesuai keinginan gitu. Tapi kok dari pengalaman gue selama di psikologi, sekarang tuh kayak ngelihat orang, misalkan, oh dia kayaknya masa kecilnya gini deh, jadi kayak ngeliat latar belakangnya. Iya. Kayak tiba-tiba jadi mikroskop punya mikroskop. Jadi pola pikirnya tuh berubah gitu loh, jadi nggak bisa Betul. Nah, Iya. jadi saya lebih down jaksa gitu. Hidup di keluarganya seperti apa ya, pertemanannya kayak Iya. gimana ya gitu. Mungkin akhirnya sampai Bapak ikut berempati dengan Iya. kondisi. Iya, karena apakah faktor dia perilaku kayak gitu mungkin perilaku dia waktu di masa kecil jadi kepikiran. Jadi bukan timbulnya kesel, tapi lebih penasaran sama dia. Kita makin gali. Iya. Berhati pacaran sama anak psikologi. Hati ntar Kalian sedang di assessment ya. Tiba-tiba surga berpohon. Iya. ntar jadi subjek wawancara loh. tapi asik banget sih. Jadi kita tuh bisa lebih mengenal diri kita sendiri, lebih mengenal lingkungan, lebih berempati juga, Lebih aware juga sih sama kesehatan mental gitu. lebih kayak ternyata penyakit yang bahaya itu penyakit yang tidak terlihat. Seperti yang kata Pak Agung bicarakan, penyakit yang tidak terlihat tuh itu bahaya banget. Kita kan nggak tahu apa perasaan manusia, apa yang dipikirkan gitu. Karena kalau udah depresi bisa ke badan juga ya Pak efeknya. Betul. Ya karena kan itu berpengaruh ke fisiologis ya. Misalnya kalian ini sedang marah, tentu perilakunya kan jadi lebih agresif gitu ya. Atau kalian itu baru marah ya. Atau ketika kalian misalkan sedih, gitu, tiba-tiba perilakunya jadi juga berubah. Nggak mau makan, terus menarik diri, akhirnya berpengaruh ke kesehatan kalian kan itu. Hal yang sama juga terjadi fisiologis juga mempengaruhi psikologis, misalnya sakit gigi. Ya pasti sakit gigi kan jadi jengkel bacok kan. Ya apa marah gitu ya, apa marah. Jadi saling mempengaruhi kan kondisi fisiologis dengan psikologis. Jadi faktanya pada orang-orang yang mengalami gangguan mental itu ditemukan kondisi otaknya yang memang berbeda gitu ya. Otaknya orang yang gangguan mental itu memang berbeda gitu ya. Nah cuma pertanyaannya, perbedaan otak dia dengan yang normal tadi atau tidak mengalami gangguan itu yang menjadi membuat dia mengalami gangguan mental ya, atau gangguan mental itu yang menyebabkan perubahan pada otaknya dia, itu kan yang belum. Jadi nggak bisa ditentukan salah satu. Faktanya kondisi otak itu juga mempengaruhi orang itu mengalami gangguan, tetapi stres kehidupan sehari-hari, tantangan hidup yang tidak bisa ditangani, kemudian stres yang akut yang dihadapi gitu, itu juga mempengaruhi kondisi mental yang menyebabkan perubahan pada fisiologis otak. Jadi saling mempengaruhi. Jadi banyak faktor banget ya, banyak faktor yang menimbulkan jadinya depresi segala macam, banyak banget faktornya.
Dan yang sering terjadi nih Pak di masyarakat tuh orang kadang ngerasa sakit, terus dia ke dokter, pas cek, oh dia kenapa-napa nih, berarti itu mental ya Pak? Nah itu psikosomatis. Jangan mikir itu apa tuh? Itu apa sih namanya? Takut apa sih yang suka yang di apa sih yang yang tembak-tembak yang apa sih yang kayak goib-goib? Oh betul, yang sangkut paut kita sama yang goib-goib. Iya yang goib-goib yang katanya di santet lah kayak gitu. Diguna-guna. Padahal kan kalau kita tahu lebih dalam mungkin Itu namanya psikosomatis. Ada ya Pak di psikologi ya Pak? Itu masuk kalau di PPDKJ itu blok F 40 sampai 49 ya. Jadi ngulas nih mata kuliah. Ntar saya buka buku lagi deh. Gangguan neurotik itu maksudnya di kalau nggak salah 40 ya, 40 sampai 49, kalau nggak F 50 sampai 59. Pokoknya itu gangguan neurotik setelah gangguan suasana perasaan F 30 sampai F 39. Tapi banyak kok orang tuh kadang nggak mau ke psikolog karena menurut dia psikolog tuh buat yang sakit mental aja gitu Nah, Pak. iya. Menurut Bapak gimana tuh Pak? Ya itu sayangnya itu masih terjadi sampai sekarang ya. Betul. Jadi sebenarnya nggak ada sih orang yang kemudian nggak pernah bersedia. Nggak ada orang yang nggak pernah marah, nggak ada orang yang nggak pernah kecewa, pasti semua pernah ya. Sama juga nggak ada orang yang nggak pernah pilek ya, nggak ada orang yang nggak pernah mules ya. Pasti kan semuanya juga pernah. Kalau mau dikasarin gitu ya, mau dikasarin apa? Nggak dikasarin, maksudnya ya dalam bahasa yang apa ya, pokoknya ternyata jiwa kita itu juga bisa masuk angin gitu ya. Jiwanya jangan dikerok ya. Nah kan gimana kerokinnya kan sulit kan, kalau masuk angin dikerokin. Kerokin sampai sekolah. Iya, itu kan ya. Sampai sekolah. Betul sekali. Mau kering kan gimana kan? Iya. Nggak clear gitu ya. Nah, jadi sama gitu. Kadang-kadang kita juga merasakan kesedihan, merasakan putus asa, merasakan tidak bersemangat. Nah, di saat itulah kemudian kita membutuhkan bantuan profesional. Sama ketika kita pergi ke puskesmas, ke rumah sakit atau ke klinik, kita butuh orang untuk bisa kasih kita obat gitu ya untuk sehat. Sama juga ke psikolog juga kita butuh ketemu mereka. Jadi nggak ada yang salah, cuman sayangnya ya tadi itu stigma bahwa yang namanya orang itu kalau datang ke psikolog itu pasti gila gitu ya. Padahal ya namanya gangguan psikologis itu ada banyak gitu ya. Belum tentu datang ke psikolog itu mengalami gangguan. Bisa jadi dia sedang bermasalah, karena gangguan dengan masalah itu berbeda. Kalau masalah itu yang tadi kalian bilang itu rawat jalan tadi, ya, artinya dia punya masalah tapi masih bisa berfungsi, nah berarti dia tidak terganggu. Nah kalau udah tidak bisa berfungsi, misalnya seminggu dia kok malas mandi gitu ya, malas makan, tidurnya juga seminggu itu nggak teratur, banyakkan tidur malam, terus kemudian tiba-tiba terbangun nggak bisa tidur lagi, terus malas ngapa-ngapain, nah itu berarti udah mengarah ke gangguan. Tuh kalian tuh yang punya gejala-gejala seperti itu, ayo. Tapi kalau masih Pak, tapi saya nggak mandi Pak seharian Pak, kalau hari Minggu, cuma hari Minggu aja kan, hari Senin sampai Sabtu waktu kuliah bisa kan bisa, nah berarti belum gangguan. Nah, jangan self diagnosis ya. Seringnya gitu ya. Iya, apalagi anak-anak remaja tuh Pak, sering banget. Iya. Aduh kayaknya gue depresi deh, gue stres deh. Karena relate di TikTok gitu biasanya di kadang kan banyak banget yang kayak sesuai relate ya, kayak merasa dirinya tuh kayaknya gue punya gejala ini deh. Padahal kita nggak tahu, padahal belum ke psikolog gitu. Nah itu bagus ya, screening awal itu bagus, artinya itu hanya sekedar untuk membantu sendiri. Nah ketika kita screening terus kita merasa kayaknya ada masalah, nah itu saatnya untuk kemudian pergi ke psikolog atau ketemu sama mahasiswa psikologi ya, ngobrol belajar. Iya, Jadi boleh. kalau psikolog itu Boleh. mungkin ya apa kalian kan bisa turut berperan di situ kan, misalkan ada teman yang punya masalah beberapa kali atau kayaknya gimana kalau tak temenin ke psikolog ya? Tapi siapa tahu dengan cerita kalian terus mereka jadi plong gitu kan. Iya. Iya sih Pak, kayak apa ya? Ya yang saya rasakan tuh teman cerita tuh jadi saya intervensi sendiri gitu, intervensi temen gitu. Jadi kayak oh ini mah kayak apa sih namanya? Kayak waktu pas kita ujian tuh yang konseling kayak gitu. Jadi kayak tahap-tahapannya kayak konseling, jadinya curhat Pakai ya, pakai. Untungnya aku pakai. Tapi sayangnya
seiring perkembangan zaman tuh di sosial media banyak ya fakta psikologi. Kalau dia mimpiin kamu berarti lagi kangen atau apa gitu. Iya kayak gitu. Banyak ya di sosmed. Apalagi taruh-taruh tuh. Taruh tuh saya nggak berhenti Pak. Cipadam. Oke, ntar zodiak ini bakal ketemu. Kayak gitu. Nah, kalian kan anak psikologi ya. Bisa lebih paham ya. Iya sih, tapi kadang biasa lah anak muda Tergoda ya? tergoda. Jadi saya kayak ya udahlah sebagai dulu kayak gitu. Tapi nanti dulu sih Kak, kita boleh kali ya panggil Olis. Olis. Udah haus nih. Harus nih. Udah 2 episode nih. Terima kasih Olis. Saya hai Olis. Terima kasih. Masih. Minum ya? Iya Pak. Oke, thank you. Sponsor Himapsi. Disponsori Himaps. Iya sih, banyak banget yang menarik psikologi ini kayak nggak bakal ada habisnya mengenai manusia nih. Soalnya Tapi perlu dibedain dulu ya, seringkali kan orang salah sebut tuh psikolog dengan psikologi itu dua. Betul. Jadi kalau psikologi itu ilmu yang mempelajari tentang jiwa, kemudian perilaku, gitu ya. Itu psikologi. Jadi ilmunya. Nah orang yang secara spesifik mempelajari ilmu itu sesuai dengan kurikulum tertentu yang ada, maka dia jadi psikolog, gitu ya. Jadi psikolog itu orangnya. Kalau psikologi itu ilmunya. Meskipun semua yang mempelajari psikologi itu belum tentu psikolog, gitu ya. Karena kalau psikolog itu masih harus mengambil pendidikan profesi. Tahapannya nih Pak, boleh dikasih tahu. Ya, jadi biasanya kalau kuliah di psikologi itu lulus S1 namanya sarjana psikolog. Gelarnya itu PSI. Terus kalian mengambil profesi ya, pendidikan profesi lanjutan, itu baru dapat gelar tambahan psikolog. Kalau dulu itu begitu ngambil profesi lulus SPS-nya hilang. Jadi kan lulus S1 kan SPSI kan. Iya. Nah, begitu ngambil profesi lulus S-nya itu hilang. Jadi tinggal misalkan kamu Salma ya, Iya. Salma SPSI gitu ya. Kamu ngambil profesi lulus S-nya itu hilang. Jadi tinggal Salma PSI gitu ya. Berarti otomatis kalau PSI dia pasti udah lulus S1 gitu ya. Nggak mungkin bisa ngambil profesi tanpa lulus S1. Nah, baru itu profesi ya, tapi bisa juga yang tertarik secara akademisi ingin meneliti tentang psikologi dia ngambil S2 psikologi, nanti tertarik S3 psikologi. Nah sampai doktoral itu belum tentu dia profesi, karena belum tentu dia psikolog, karena dia tidak mengambil pendidikan profesi. Jadi psikolog itu hanya mereka yang mengambil pendidikan profesi saja. Untuk profesi butuh waktu berapa lama tuh Pak? Berapa ya? Ya bisa sekitar 4 semesteran lah, jadi 2 tahun. PS2 berarti Pak? Iya, idealnya begitu ya, tapi faktanya kan kadang-kadang juga nggak seperti itu. iya sih betul. Iya, pengennya sih sebentar, tapi waktunya bisa berbentar gitu ya. Istilah serangnya sementahun ya, bukan sementara tapi sementahun. Tahun. Betul ya Pak, kata dosen-dosen kita juga katanya, oh sekarang enak nih lulus S1 udah bisa ambil psikolog, kalau dulu harus S2 dulu tahapannya. Iya. Dulu awalnya juga gitu, awalnya S1 kemudian bisa langsung ambil profesi. Lah terus di luar Indonesia yang namanya psikolog itu psychologist itu doktoral. Jadi S3 pun itu setelah dia harus praktek lama gitu ya, praktek lama di bawah supervisi yang ketat, kemudian dia keluar itu psikologis. Jadi psikolognya itu ya D3. Nah, sementara Indonesia kan S1. Nah, terus kendalanya itu adalah ketika kita ketemu di forum internasional ya. Gapnya tuh kok jauh banget gitu. Betul, dari S1 ke S3. Itu kita secara keilmuan pun juga sangat jauh gapnya gitu ya. Makanya kemudian kita berusaha menyesuaikan agar kita bisa berkomunikasi dengan lebih baik dari segi pengetahuan, kemudian pengalaman juga. Pengalaman memang banyak gitu, tapi ketika kemudian itu misalkan di conference ya, sering itu sebelum conference, terus kemudian kita
mencoba untuk membahas tentang sebuah kasus itu. Nah, itu kan butuh kajian. Nah, ketika mengkaji itu kan butuh ilmu. Nah, kadang-kadang di situ tantangannya. Makanya kita berharap dulu sebenarnya dinaikkan jadi S2 lah, pelan-pelan. Nanti setelah S2 naik lagi jadi S3. Tapi ternyata ada beberapa pertimbangan yang lain yang dipilih, akhirnya ditarik mundur lagi. Satu lagi. Itu sih. Ya, di satu sisi lebih membuka kesempatan lebar bisa ada psikolog, tapi di sisi lain juga apa ya disayangkan juga sih. Pros dan cons. Pengen nanya dong Kak, apakah psikologi itu bisa digantikan oleh AI? Oh iya betul, apalagi sekarang seiring berkembangnya zaman. Aduh, ya. Boleh. Ya, Sekarang kan seiring berkembangnya zaman teknologi banyak pekerjaan yang bisa digantikan gitu ya Pak, kayak misalkan sekarang kan udah jarang tuh ada terbang atau apa segala macam, pakai aplikasi. Kira-kira psikolog itu bisa nggak sih Pak tergantikan gitu? Menurut kalian? Enggak sih, karena tentang manusia gitu menurut aku ya, karena nggak ada yang bisa memahami manusia dari manusia gitu. Iya. Kan nggak bisa nih robot memahami manusia. apalagi mengenai perasaan tuh. Betul. Robot kan walaupun bisa disetting segala macam, tapi kan tentang perasaan pola pikir manusia tuh robot tidak bisa jangkau sih menurut saya. Mari dulu ya. Tapi guys, dia guys. Ya, iya. Psikolog itu adalah psikolog, dokter, pengacara, mungkin ya. Itu adalah beberapa profesi yang tidak bisa digantikan oleh AI, khususnya psikologi. Kenapa? Karena sampai sejauh ini AI itu hanya bisa sekedar mensimulasikan, ya, mensimulasikan emosi, mensimulasikan mungkin perasaan gitu ya, dengan bahasa algoritma tertentu. Ada yang pakai, kalau ChatGPT itu pakai namanya NLP gitu ya, jadi seolah-olah itu sangat natural gitu ya. Kita ngobrol dengan manusia, itu hanya simulasi. Dia mensimulasikan berdasarkan pola algoritma tertentu. Jadi ketika kalian kasih kalimat tertentu, dalam psikologi itu namanya pendekatan linear naratif. Kita menganalisa, karena kata-kata itu punya tendensi tertentu untuk dia mengarah ke emosi tertentu. Jadi ketika kalian marah, itu biasanya ada kata-kata tertentu itu yang ya, misalkan kalau kamu chat sama cowokmu, kamu pakai huruf besar semua, kira-kira cowok gimana? Ya, pasti dia persepsinya mikirnya sedang marah. Oke, apalagi kalau pakai tanda pendung gitu. Iya. Sebenarnya banyak. Nah, itu salah satu dari situ tadi si AI itu menganalisa, oh dia dari tulisannya itu dia sedang merasa marah. Ya, coba kalian ngetik kayak gitu nanti pasti AI itu akan memprosesi begitu, karena itu rumusnya, karena itu sistem yang dipakai di aturan algoritma kayak gitu. Jadi seolah-olah itu ngobrol dengan manusia gitu ya. Nah, cuman dia hanya sebatas simulasi, dia tidak punya emosi. Artinya dia tidak benar-benar bisa merasakan apa yang kita rasakan. Di luar faktor dia nggak punya fisik, dia kan nggak punya fisik, jadi tidak bisa merasakan sensasi emosi tertentu. Karena misalkan ketika tadi bapak bilang di awal, ketika kita stres itu yang muncul itu hormon serotonin yang bermain. Jadi sebenarnya tuh kita ini kalau boleh dikatakan kita merasakan marah itu adalah hasil dari kerja fisiologis itu. Kalau ingat teorinya kan Bart sama yang dulu di pelajaran. Jadi kan ada dua orang itu, kalau di teori itu ada dua orang itu merasakan emosi setelah fisiologis, baru kemudian emosi itu. Umumnya ya ketika kita melihat misalkan di depan itu ada beruang, pasti kita merasa takut kan. Nah, terus kita lari kan, ya kan. Nah itu yang umum gitu ya. Nah ada lagi teori yang bilang namanya Cannon teori. Ya. Jadi ketika dia melihat beruang, tubuh itu respon tubuh itu dipersepsi sebagai takut. Jadi fisiologis dulu. Ya kayak gemeter atau gimana? Ya gemeter itu tadi tremor ya. Kenapa kemudian beruang itu menghasilkan tremor? Karena dalam pengalamannya dia, ya dalam memorinya dia, benda seperti itu sesuatu yang membuat itu sesuatu yang berbahaya di persepsi tubuh begitu. Nah dari tremor tadi itu kemudian memunculkan perasaan tertentu. Akhirnya dia lari. Kalau umumnya kan takut dulu baru lari kan. Kalau
Kalau itu enggak. Yang kedua, itu antara perasaan dengan fisiologis itu bareng. Jadi ketika takut dengan tremor itu dia terjadi bareng, akhirnya dia lari gitu ya. Yang ketiga itu saling mempengaruhkan di ketiganya. Nah pada AI itu dia nggak mengalami itu. Kemudian di AI itu juga nggak punya yang namanya kesadaran subjektif. Kesadaran subjektif itu membuat kita menyadari diri kita, kamu itu siapa, karena dia hanya seperangkat aturan yang ditetapkan. Kalau nggak bisa B, C, jadi kayak semacam pohon faktor gitu ya. Jadi nanti kalau si dia milih ini ke sini, milih ini ke sini, akhirnya terus jadi polanya ke sini. Jadi semua itu pola gitu ya. Jadi dia makin lama kan ketika ngobrol misalkan sama chatbot AI gitu ya, makin lama kok dia kayaknya ngobrolnya makin santai ya, makin karena dia mempersepsi dari kata-kata tadi yang kamu pilih itu hubungan kalian itu mengarah ke misalkan ke pertemanan, nggak formal. Akhirnya dia menyesuaikan perubahan kata-katanya gitu, jadi kemudian lebih nyantai, lebih dekat gitu ya. Jadi merasanya seolah-olah dia itu hidup, padahal dia nggak dia. Soalnya lagi banyak banget nih lihat tren-tren TikTok tuh pada curhat di AI. Iya bener di AI kan. Kamu udah coba belum? Belum Pak. Kalau saya masalah tidur Pak. Banyakin tidur. Kalau nggak makan. Banyakin kita kadang tuh manusia tuh beda pelarian, ada yang healing atau gimana, ada yang bercerita temen gitu, yang kayak tadi cerita AI gitu. Kadang mungkin mereka tuh lebih pengen keinginan dapat jawaban dari yang saran yang sebenarnya gitu. Tadi AI kan ada AI kan kadang jawabannya tuh udah terperinci, udah sesuai harapan kita gitu tuh. Template ya. Template gitu. Ada template-nya ya. Ya gitu. Karena AI itu kan dia punya basis sumber data yang luar biasa gitu ya. Berbeda dengan manusia. Kan sumber informasinya manusia itu terbatas gitu ya. Karena pengalaman berinteraksinya juga terbatas, yang dipelajari juga terbatas gitu ya. Sementara AI itu gampangnya ya memorimu dan memori kita semua itu kumpul jadi satu, kemudian secara kolektif dikumpulkan sebagai bank memorinya si AI. Jadi dia bisa mengakses dari siapa aja. Nah, makanya dia jawabannya, misalkan ketika ditanya A gitu, dia nggak akses memorinya Bapak, sehingga bisa kasih jawaban. Ketika ditanya tentang B, akses memorinya. Jadi jawabannya tuh bisa komplit gitu ya, bisa kok presisi banget gitu ya. Serba tahu gitu ya. Kadang dapat saran gitu tuh dari AI. Kalau dari temen kadang kan jadinya adu nasib gitu. Jadi lebih parah dari gitu. Jadi adu nasib kalau sama tuh kita cerita nih kayak, gue lagi ada masalah ini tahu mencoba bla 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 bla. Ih sama kok gue juga kayak gini. Jadi kita tuh lebih ngedengerin cerita temen ketimbang saran kita. Kok tadi perasaan kita yang cerita ya. Kenapa dia yang jadi curhat gitu. Kadang kayak gitu. Manusia tuh ada yang nambahin masalah juga gitu tuh. Jadi kayak ini mah gak kelar masalah gua gitu. Nah, Berarti sarannya ke psikolog ya Pak, karena dijamin kerahasiaan datanya juga tuh. jadi paham kan betapa sulitnya juga jadi konselor itu ketika lu ada masalah terus orang lain coba ke dirimu gitu. Pengen banget rasanya juga, kayaknya masalahnya sama deh dengan aku. Tapi harus dijaga gitu. Oh ya, jaga. Jadi harus profesional gitu, harus netral. Iya, karena ketika konseling itu kan bukan tentang saya, tapi tentang dia, tentang klien. Jadi ya saya ada di sini karena ada klien gitu ya. Jadi tentang saya mungkin bisa jadi ada persinggungan dengan pengalaman pribadi kita sebagai konselor itu. Tapi perlu diingat bahwa kita sedang menemani klien berdinamika dengan masalah dia dan kita membantu melihat dari sudut pandang yang berbeda, membantu merangkai mungkin pikiran yang ya nggak tahu ya harus gimana gitu ya. Kita membantu untuk lebih mensistematiskannya sehingga dia punya nah ya mungkin bisa, tetapi tadi emosi itu penting karena emosi itu membantu untuk kita membuat keputusan juga. Misalnya ketika kita mau memilih orang tuh ya kadang-kadang jangan deh, ketika kamu nggak mau memilih orang jangan deh. Kenapa? Kadang-kadang pertimbangannya emosional ya tapi ya itu manusia gitu ya, itu manusia. Jadi dia punya pertimbangan meskipun nanti arahnya nggak jadi objektif ya, like and dislike, tapi itu penting bagi manusia emosi itu, karena dengan emosi itu ya kita bisa merasakan keindahan,
kita bisa merasakan cinta, kita bisa bersosialisasi. Kalau nggak ada emosi itu, ketika kita ngobrol kayak gini itu pertimbangannya pertimbangan alat. Misalkan pertimbangan itu ya 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi ketika misalkan Salma antar main ke rumahku ya, gitu ya. Nah itu pertimbangannya main ke rumahnya dia ngapain ya? Terus dihitung untung ruginya, risikonya, enggak. Iya, pertimbangan. Terus ada teman, Salma mau coba dong. Ini nanti risiko enggak. Dan mungkin nggak ada curhat-curhatan ya. Udah semua pakai logika aja gitu ya. Iya sih. Tapi kadang kalau temen mah ya udahlah dengerin aja walaupun ntar ceritanya sama aja. Nah itu kamu punya emosi artinya. Ya sudah lah. Nah ketika ya sudah lah, kenapa kok kamu ya sudah lah? Karena ya mungkin pertimbangan dia temennya kan teman kenapa ya? Temen itu kan spesial tuh dipikirkan atau dirasakan? Dirasakan kan? Iya dirasakan pasti. Betul. Nah itulah pentingnya emosi salah satunya. Meskipun emosi itu lebih kompleks gitu. Nah kejadian masa lalu kita itu dikombinasi dengan emosi memunculkan persepsi. Ya, situasinya sama, emosinya sama, misalkan sama-sama terjebak di situasi yang tidak menyenangkan, sama-sama merasa marah, tetap misalkan di bandara delay 3 jam, sama-sama jengkel kan, marah kan, yang satu teriak-teriak, yang satu diem aja gitu. Padahal yang diem aja itu juga marah, nggak mungkin nggak marah 3 jam ya, tau gitu naik kereta. Berarti dia tipenya silent treatment. Iya dong Pak, kan diem marahnya. Oh iya, cara mengekspresikannya kan akhirnya beda-beda. Cara dia mempersepsi terhadap situasi itu juga jadi berbeda. Nah itu tadi emosi dikombinasikan dengan pengalaman memunculkan persepsi. Tapi banyak juga nih Pak yang kayak orang people pleaser Pak, kayak aduh dia curhat padahal lagi sibuk nih, tapi ini enakan, ya udah dia dengerin aja gitu. Ya, banget kayak gitu. Ya memang mau nggak mau harus belajar untuk lebih bisa terlibat ya, karena memang kita butuh juga berkata tidak, bukan berarti tidak itu nggak bagus, tapi justru ketika kita pertimbangkan ini misalnya ketika tak iyani aku belum siap, nanti justru khawatirku dampaknya nggak bagus ya. Bisa nggak misalkan itu enggak aku siap, misalkan kita bilang kayaknya hari ini belum bisa, tapi gimana kalau misalkan nanti malam si plan lain ya Pak. Nah itu artinya asertif ya, kalian menegosiasikan, bukannya kemudian nggak mau gitu. Tetapi ketika sekarang dikerjakan karena kalian sedang fokus mengerjakan sesuatu, khawatirnya tidak bisa insaf gitu, justru nanti malah bikin dia tersinggung. Kamu ini sebenarnya di sini nggak sih? Ini sama dengerin nggak sih? kan gitu, karena kamu mikirin yang lain gitu kan ya. Oh iya apa gitu kan ya, daripada itu terjadi ya nggak ada salahnya. Dan ketika perkara tidak itu belum tentu buruk loh, belum tentu buruk, karena tidak itu juga kemudian untuk mendapatkan sebuah kebaikan. Misalkan kata tidak, jangan itu juga bagus. Jangan ketika itu bahaya kan jangan, sebenarnya stop ya. Jangan bagus. Jadi tuh teman-teman yang masih people pleaser tuh jangan takut buat berkata say no. Tapi nggak apa-apa sih kalau pengen dengerin mah, tapi bisa schedule pertimbangan juga ya. Atau enggak sarannya kayak ke temen tuh nanti aja pas ketemu nanti kita main gitu, main apa itu malah halus ya. Mau bilang emang lu aja punya masalah, gue juga punya. Iya, takutnya ntar berat nasib. Kayak tadi, lu berat nasib. Kadang ya manusia tuh rumit sih sebenarnya. Kompleks. Enggak sih, kamu aja yang rebut bapak enggak. Oh iya, jadinya dia sendiri deh. Iya, bapak kayaknya dia sendiri. Ya udah sih. Tapi bener dong Pak, pola pikir manusia tuh beneran rumit gitu tuh. Kadang kita tuh nggak tahu, salah nggak ya? Nggak salah nggak ya? Kadang kayak gitu tuh. Nggak bisa memilah-milah mana bener mana salah. Iya, karena pengalaman yang dialami itu berbeda-beda, membuat kemudian cara berpikir berbeda, sampai keputusan yang diambil pun berbeda. Itu uniknya manusia. Tadi yang Bapak bilang kesadaran subjektif, karena dipengaruhi
ini perbedaan latar belakang yang membuat jadi berbeda. Panjang banget pembahasan kita. Mungkin terakhir nih Pak, buat kita sebagai anak psikologi, mahasiswa psikologi, apa sih Pak yang harus kita lakuin sebagai siswa, terus apa juga yang harus dihindari soal perkuliahan gitu, saran-saran dari Bapak gitu. Yang pertama ya semangat untuk semakin tahu tentang psikologi. Yakinkan bahwa manfaat pertama itu untuk kalian. Jadi ketika kalian belajar psikologi, harapannya kalian bisa lebih mengenal tentang psikologi dan itu mengenal diri kalian. Dan untuk sampai ke sana, ya paling penting itu masuk kuliah. Ya. Masuk kuliah jangan bolos, ingat. Uang jajannya mau, tapi nggak mau masuk. Nah kalau nggak masuk, itu jangan ikut di kelas. Di kelas itu nyimak ya. Dosennya membosankan. Oh iya. Mas Renan Iya. Terus yang berikutnya, tidak semua informasi itu bisa didapatkan di kelas. Jadi silakan untuk aktif memperbanyak informasi, aktif untuk belajar dan tentu aktif untuk selalu berhubung dengan dosen. Jadi kalau nggak tahu langsung tanya, pokoknya dosennya kejar gitu ya. Jadi biar dosennya pusing. Semakin mengejar semakin mau jauh. sampai saking Oke, dari saran-saran Pak Agu kita banyak mulik-mulik tentang psikologi, kerumitan, misteri-misteri tentang manusia. Jadi nambah pengetahuan ya Sal. Banyak pengetahuan nih, saran-saran mengenai tadi people pleaser, lagi depresi, Bedanya psikolog sama psikiater. jadi kalian udah tahu nih perbedaannya. Jadi jangan salah kaprah lagi ya. Terus Pak harapannya dong Pak buat kita di masa depan gitu setelah lulus. Ya. Harapannya Berdoa. jelas kalian bisa lulus ya, itu yang pertama. Amin. Jadi- Amin dong. Amin ya. Amin. Kalian bisa lulus, itu yang paling penting. Kemudian yang kedua, kalian itu bisa memanfaatkan ilmu psikologi. Jadi ilmu psikologi itu bisa bermanfaat. Pertama untuk diri kalian sendiri dulu ya. Pertama, untuk siapa diri kalian? Dalam bentuk apa? Kesehatan mental kalian terjaga. Jadi kalian punya caranya untuk good coping gitu ya, untuk positive coping. Kalian punya ilmunya, tinggal prakteknya. Teorinya gampang, memang paling itu praktek. Gitu ya. Jadi manfaat besar itu adalah untuk diri kalian. Minimal kalian mentalnya sehat deh. Setelah lulus itu mentalnya sehat gitu ya. Karena begitu lulus tantangan itu luar biasa besar. Jadi kalian sudah punya ilmunya untuk membentengi. Kemudian yang ketiga untuk diri sendiri, dan yang ketiga itu kalian bisa berkontribusi bagi masyarakat apapun bidangnya. Karena psikologi itu ada di mana-mana, jadi kalian bisa masuk, bisa menyelinap kemana-mana, bidangnya mana-mana. Jadi kalian itu mewarnai, gitu ya, memberikan warna, membantu untuk melihat sesuatu dengan lebih dari hati, gitu ya. Jadi bekerja dengan berjuang dengan strategi, bekerja dengan hati. Maksudnya kalian kan bekerja tapi kemudian datang dari hati. Yeah. Karena memang kalian yang diharapkan mampu untuk memberikan support terhadap mental health. Jadi kita tuh support system sih sebenarnya. Berarti kita Nah, sendiri. tapi dari support system itu kalian bisa membantu untuk orang lain yang nggak tahu itu bisa melihat dari perspektif yang lebih berwarna. Jadi itu sama balik lagi. We listen, we don't judge. Oke, Terima kasih Pak Agung. terima kasih ya. Kali ini topik-topik yang menarik. Oke guys, jangan lupa untuk episode selanjutnya jangan lupa like, Komen. dan subscribe untuk kita semangat untuk bikin video selanjutnya.